Pada masalah bahasa hanya didasarkan pada situasi bahasa yang menunjukkan perbedaan sikap. Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini mengenai menguraikan jenis sastra berdasarkan kriteria dan pembagian sesuai dengan perkembangan sastra. Ini ya akan kita bahas. Saya masih menggunakan buku dari Zainuddin Fanani tahun 2002 tentang telaah sastra. Ya, ini bisa Anda pelajari sebagai bahan referensi. Di sini dijelaskan menurut Luxemburg, nah ini ya, bahwa jenis sastra berdasarkan kriteria dan pembagian sesuai dengan perkembangan sastra yang ada, ini dibagi berdasarkan peran dan kedudukannya. Yang pertama akan kita pelajari mengenai dari sudut pandang bahasa. Yang pertama dari sudut pandang bahasa. Di sini dijelaskan bahwa kriteria pada masalah bahasa hanya didasarkan pada situasi bahasa yang menunjukkan perbedaan sikap. Kemudian di sini dibagi lagi menjadi secara skematik jenis sastra yang didasarkan pada situasi bahasa diklasifikasikan menjadi 1. Monolog, 2. Dialog, 3. Pencangkokan. Nah, jadi ada 3 nanti yang akan kita bahas. Yang pertama monolog, dialog, dan pencangkokan. Nah, jadi ada 3 hal. Kemudian dari ketiga hal itu di sini dijelaskan bahwa situasi bahasa, nah ini memiliki peran yang penting ketika bahasa itu dipilih. Perbedaan pemakaian bahasa hanyalah dari satu genre, walaupun berasal dari satu genre. Perbedaan pemakaian bahasa terasa sangat mencolok. Jadi ketika masuk di dalam mulai dari pemakaian bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sampai pada bahasa yang bersifat simbolis dan inkonvensional, di sini dijelaskan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pemakaian bahasa dalam jenis sastra terus mengalami perkembangan. Jadi perkembangan bahasa itu di dalam sastra terus berkembang. Bahkan dalam puisi-puisi tertentu, bahasa seperti tidak lagi dipakai sebagai jembatan komunikasi, melainkan hanya sebagai simbol saja. Jadi, ketika masuk di puisi atau sajak, maka monolog ini digunakan. Monolog ini dipilih saat itu. Kemudian ketika masuk ke dialog, yang kedua tadi, maka diterapkannya di dalam drama. Ketika masuk di pencangkokan, maka roman, cerpen, novel di sini bisa diterapkan. Nah, ini mengikuti perkembangan zaman, karena awalnya monolog berada di sajak, maka dialog muncul juga di drama, kemudian pencangkokan ada di roman, cerpen, dan novel. Di situ menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kemudian ada perubahan perkembangannya. Nah, ini seiring waktu bahasa-bahasa yang ada itu bisa dikombinasikan. Nah, kombinasi ini seperti mengalir karena tadi tidak ada ketetapan. Nah, kemudian ada masuklah inkonvensional yang di dalamnya ketika bahasa-bahasa tersebut dipilih tetap menunjukkan makna, tetap menunjukkan nilai dan tujuan ketika dituliskan oleh penyairnya. Seperti halnya bahasa dalam puisi, bahasa pada jenis sastra yang lain seperti cerpen, novel, dan drama tidak jauh berbeda. Nah, di sini dijelaskan perkembangan bahasa pada jenis-jenis tersebut juga demikian pesatnya.
perubahan pemakaian bahasa yang paling menyolok adalah yang dilakukan oleh Danarto dan kawan-kawannya. Danarto adalah salah seorang pengarang Indonesia kontemporer yang berhasil dalam mengadakan pembaharuan dalam ciptaannya di samping Budi Dharma, Putu Wijaya, dan Iwan Simatupang. Ini dalam Tiu tahun 1979 di dalam buku Zainuddin Fanani mengenai telaah sastra. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Danarto mencakup semua aspek. Jadi sudah ada perkembangan bahasa di dalamnya ketika unsur estetik muncul, ketika pemilihan kata muncul. Nah, ini bahasa-bahasa ini sudah mulai berkembang. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Danarto mencakup semua aspek. Tetapi yang jelas perubahan bidang bahasa terasa sangat mencolok. Dalam kumpulan cerpennya yang berjudul Godlop, Danarto menampilkan pemakaian bahasa yang inkonvensional. Nah, ini sangat menarik ketika disimak bahwa bahasa ini sudah berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti apa. Perkembangan bahasa sastra memang tidak hanya terbatas pada karya Danarto saja, melainkan juga dilakukan oleh pengarang Indonesia lainnya. Putu Wijaya misalnya terkenal dengan pemakaian bahasa yang singkat dalam setiap judul karyanya seperti keok, aduh, nyali, dan sebagainya. Melihat begitu banyaknya ragam pemakaian bahasa pada sastra yang ada, maka dapat disebutkan bahwa aspek bahasa sangatlah penting dalam penjenisan karya sastra. Perkembangan bahasa yang ada memang menjadi unsur, salah satu unsur ya ini ya, mengetahui jenis sastranya ini masuk ke jenis sastra yang mana. Ini dari sudut pandang bahasa, mengenai perkembangan bahasa itu sendiri seperti apa. Itu penjelasan saya mengenai jenis sastra berdasarkan kriteria dan pembagian sesuai dengan perkembangan sastra yang ada. Saya baru masuk di poin yang pertama, bahasa. Semoga apa yang dibahas tadi bisa memberikan pencerahan kepada Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.